Oke, eh, hari ini kita membahas tentang deploy ya. Apa itu deployment atau ini deploy atau deployment ya adalah salah satu tahap di dalam metodologi data mining ya. Kita kuliah kita data mining, tapi nanti kita lihat data mining itu sebenarnya bagian dari data science. Salah satu metode di data mining ada namanya machine learning. Ya, jadi ini sering sekali kata-kata atau istilahnya digunakan secara bergantian. Ya, eh, mengingatkan Anda kembali ya, bahwa data science, ya, AI, data mining, big data ini mirip-mirip pengertiannya dan kalau lagi dibicarakan yang satu pasti disinggung yang teman-temannya ini ya. Kalau kita lagi ngomong data mining, kita sering ngomong AI, ngomong data science, ngomong big data, nanti machine learning, nah begitu ya. Selalu digunakan secara bergantian. Nah, jadi sebenarnya ya eh, nama besarnya data science, di dalamnya ada data mining, ada big data. Jadi data mining itu tidak lain bagian dari data science. Nah, tetapi nanti kalau dengan artificial intelligence itu berbeda ya. Tapi ada irisannya di sini. Apa yang menyatukan antara data science dengan artificial intelligence? Yang menyatukannya adalah machine learning. Nah, itu nanti. Jadi di sini di dalam machine learning dan juga nanti karena data mining juga menggunakan machine learning, itulah yang menyatukan antara AI dengan data science. Tapi tidak semua metode AI itu adalah nanti metode, tidak semuanya itu merupakan data science. Dan kita tahu data science itu sebenarnya pengembangan dari statistik ya di dalam menganalisa data, di mana muncullah istilah-istilah data mining karena data makin besar muncul lagi istilah data big data. Itu nanti terminologi atau istilah-istilah yang jangan sempat membingungkan Anda lagi ya. Kok ada data science, ada data mining, ada big data, ada machine learning. Ini apa sih bedanya? Nah, ini gambar satu halaman ini bisa menjelaskan ke kita tentang apa perbedaannya, apa persamaannya. Nah, di mata kuliah kita sendiri, data warehouse dan data mining, apa sih kaitannya gitu kan ada data warehouse. Jadi data warehouse itu semua data dari transaksi ya, apakah dari billing, dari ERP, dari CRM, ya dari inventory dan sebagainya itu kan datanya dikolek ya, dikumpulkan ya, melalui satu proses ya yang namanya ETL, disimpan ke satu tempat namanya data warehouse. Data di sini menetap ya, kalau datanya sudah masuk ke data warehouse, maka selama transaksi di sini, transaksi ini jalan terus. Tapi data yang di sini udah nggak digunakan. Jadi di sini sendiri menggunakan database sendiri, data warehouse menggunakan database sendiri. Jadi data warehouse itu adalah database data yang dikumpulkan dari berbagai tempat yang tidak digunakan secara online, tidak digunakan secara real time. Tapi dia digunakan khusus untuk reporting sama ini ya, sama menganalisa. Di data warehouse itu kalau kita mau buat laporan biasanya ya, aplikasi-aplikasi itu kalau mau buat laporan dia ngambil datanya dari data warehouse, tidak langsung ngambil ke database. Kenapa? Supaya lebih cepat. Karena data warehouse ini datanya kan dibuat eh, menjadi dalam bentuk table yang lebih sedikit ya. Kalau di sini kan datanya lebih banyak. Baru nanti dianalisa dan cara menganalisa data warehouse yang lebih tinggi itu namanya data mining. Oke, nah kita kembali ke metodologi ya, bahwa baik data science maupun data mining itu punya metodologi namanya CRISDM. Ya, ada berapa ini? Tahapnya ada berapa? Nampak? Nah, Nampak. ini yang nomor satu mana ini? Nggak ada nomornya. Yang nomor satu mana? Business Business understanding. understanding. Ya, business understanding. Yang terakhir, Data Report. presentation, Pak. iya, sebenarnya data presentation itulah deploy nanti ya. Ya, deploy. Jadi kalau di kita itu lebih ke deploy-nya. Deploy itu maksudnya dia jadi aplikasi yang bisa digunakan oleh user. Kalau nanti hasil dari analisa data mining hanya berbentuk data presentation, ini biasanya itu ditunjukkan nanti ke user yang membutuhkan informasi atau insight tersebut ya. Tapi kalau mau menjadi sebuah aplikasi nanti kita deploy sehingga
urutannya jadi seperti ini ya. Business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment ya. Minggu lalu atau yang sebelumnya kita akan terakhir membahas evaluasi ya. Nah, evaluasi itu nanti ada evaluasi performance dan ada tentu evaluasi sistem ya. Di mana nanti evaluasi ada yang acuannya kinerja dari modelingnya, ada yang evaluasi ini acuannya dari tujuan kita ya atau goals kita di business understanding. Nah, hari ini kita bahas tentang deploy. Nah, deploy ini bahasa sederhananya adalah bagaimana caranya agar model atau bisa juga informasi yang dihasilkan dari data mining ini bisa digunakan oleh user. Itu namanya deploy ya. Nah, hasilnya deploy ini kan dalam bentuk yang bisa digunakan oleh user untuk berproduksi ya. Makanya setelah deploy ini masuk ke tahap produksi sebenarnya. Maksudnya produksi itu digunakan oleh pengguna kita gitu. Dan tentu saja tidak mungkin aplikasi kita itu hanya sampai pada tahap testing ya, yang kemarin kita menggunakan apa namanya itu ya, Jupyter ya. Nah, Jupyter itu hanya menghasilkan aplikasi sampai tahap ini, sampai tahap evaluasi performa nih paling. Itu kan tidak bisa digunakan oleh user langsung. Nah, user apalagi ini ya, user itu tentu dia tidak 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 akrab ya, tidak tidak mudah bagi dia untuk menggunakan aplikasi semacam Jupyter itu ya. Nah, karena user itu kan dapat dikatakan eh, rata-rata ilmunya itu tidak seperti kita orang IT ya, yang bisa cepat memahami sebuah aplikasi ya. Nah, begitu ya, sehingga perlu dibuatkan aplikasi yang mudah digunakan. Nah, itulah dia, apakah aplikasinya web atau kita buatnya dalam bentuk Android. Nah, itu namanya tahap deploy. Atau bisa juga, masih ada juga aplikasi yang berbentuk desktop ya, yang hanya tampilannya di komputer ya. Kalau di handphone namanya aplikasinya mobile ya. Kalau kita membukanya dengan browser, nama aplikasinya web. Nah, membuat aplikasi itu namanya kita deploy. Nah, sementara ya, sistem kita itu berupa model data mining. Nah, ini gimana caranya agar model data mining yang sudah dihasilkan dari pekerjaan kita yang sudah beberapa tahap ini bisa digunakan oleh pengguna. Nah, itulah yang kita bahas pada hari ini. Nah, ini sebenarnya nanti ada beberapa ini ya yang sudah kita bahas, business understanding itu apa, ini udah eh, nanti kita ulas lagi lah ini di kuliah terakhir kita review ya. Kemudian ya waktu kita melakukan business understanding inilah yang artinya waktu business understanding itu dilakukan ini sudah dipikirkan ya nanti apakah regresi, klasifikasi gitu. Ya, jadi pertimbangan juga nanti di dalam business understanding kita sistem yang akan kita buat, yang akan membantu di tempat yang mau kita buatkan, kita analisa datanya itu apakah estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi, atau mungkin ada yang lain ya, outlier dan sebagainya gitu. Itu tahap yang pertama tadi. Kalau tahap yang kedua kan data understanding ya, datanya kita ambil, kita kumpulkan. Nah, kita lihat-lihat gitu datanya cukup nggak ya gitu ya. Ini datanya kira-kira memungkinkan nggak datanya ini untuk dianalisa untuk menghasilkan eh, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya, lagi mau kita bantu gitu ya. Dalam hal ini kita mau membantunya berbasis data mining. Nah, itu nama tahapannya data understanding. Makanya di dalam salah satu tahap understanding itu ada data exploration ya, ada namanya IDA. Nah, itu kita pakai grafik gitu ya, pakai chart. Kemudian data preparation. Nah, karena datanya kita ambil, kita dapatkan dari lapangan langsung, biasanya datanya itu tidak bersih ya, dan namanya datanya kotor. Arti data kotor itu mungkin formatnya, mungkin strukturnya, mungkin nilainya itu tidak sesuai gitu dengan aturan-aturan yang semestinya gitu ya. Itu kita sebut datanya kotor ya. Ada datanya yang kosong, yang ini berisi ya. Ada datanya yang satu formatnya seperti ini, yang satu formatnya seperti ini gitu. Nah, itu namanya datanya harus kita siapkan gitu data preparation. Disiapkan untuk apa? Kita prepare ya. Kita prepare itu untuk apa? Untuk nanti
untuk waktu kita mau menggunakan data itu dalam membangun model. Karena kan data mining kan hasilnya nanti model. Nah, model itu dari data. Data yang tadi udah dikumpulkan dari database itu harus kita lakukan preparation, namanya prepare ya, atau ada juga yang menyebutnya data processing ya, data itu kita olah dulu, kita mungkin nanti ada yang ring distribusi datanya yang kita ubah, mungkin tipe datanya kita transformasi gitu, ada banyak proses gitu. Dan pekerjaan seorang data mining ya itu yang paling lama itu di sini ya, di data preparation ini. Ya, yang lain itu persennya paling 30%. 70-80% pekerjaan-pekerjaan data science itu adalah dalam menyiapkan data ya. Kalau datanya itu benar-benar kita ambil langsung dari perusahaan yang mau kita bantu berbasis data science tadi. Oke, gitu. Itu namanya data preparation. Kemudian baru modelnya kita bangun. Nah, baru kita buat. Nah, bangun model ini kita menggunakan algoritma-algoritma yang sudah ada ya. Kan kita udah bahas ada algoritma jenis model regresi, ada klasifikasi, ada clustering, nanti dan nanti asosiasi dan sebagainya. Ini namanya membangun model. Oleh karena algoritmanya sudah ada dan kita tinggal memilih menggunakan algoritma learning ya. Nah, jadi namanya algoritma itu dia fungsinya di sini algoritma adalah untuk melakukan learning, melakukan pembelajaran di mana prosesnya disebut training. Nah, algoritmanya itu kita pilih ya. Kita tidak membangun algoritma yang baru karena sudah ada. Ya, itulah kelebihan dari seorang data scientist. Dia tidak perlu merancang algoritma, tinggal menggunakan gitu. Makanya kita pakai Python atau pakai tool-tool yang memang algoritma itu kita sudah tinggal pakai. Nah, yang lama di sini tadi nanti data preparation. Hasilnya nanti kalau udah benar ya, itu menghasilkan sebuah model. Nah, nanti bisa kita uji dengan evaluasi performan namanya di sini ya. Kita evaluasi performan modelnya kalau regresi pakai berbagai pengujian error ya, ada mean square error ya, root mean square error, ada absolute apa mean absolute error dan sebagainya gitu ya. Kalau klasifikasi biasanya apakah mau akurasinya atau mau nanti mau diukur area undercut-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi ada cara-cara mengevaluasi setiap model. Begitu juga kalau clustering ya pakai Silhouette coefficient atau pakai RAND index itu kalau modelnya clustering. Model asosiasi juga ada cara mengukur performan model. Jadi model itu kita kita lihat gitu. Kalau nanti mau diterapkan kira-kira seberapa bagus kualitasnya. Nah, itu namanya performan dan itu bisa dilakukan di data mining. Karena kan datanya ada dua ya. Ada data untuk training, ada yang data untuk kita kita melakukan testing itu kita sisihkan datanya sebagian. Nah, kalau sudah oke barulah kita deploy. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan ini. Mendeploy itu tadi ngapain? Mendeploy itu membuat aplikasi. Kita bisa menggunakan model yang kita anggap sudah baik itu kita gunakan. Kita kasih ke user kita. Kan kita pengembang ya, programmer ya, kita developer. Kita mau kasih ini modelnya ke ini. Kan nggak kita kasih begitu aja. Kan mereka nggak ngerti ya. Nah, kita buatkan aplikasi yang interface-nya mudah untuk mereka gunakan. Nah, paling banyak itu orang pakai web. Kalau sekarang kan masih paling banyak jenis aplikasi itu, tapi kan masih ada juga sedikit ya desktop dan mobile juga ini sudah mulai kebanyakan aplikasi-aplikasi itu sudah diporting ke aplikasi mobile. Nah, itu gimana caranya mendeploy-nya ya? Kalau kita mau dalam pengertian deploy kita di sini adalah kita menjadikannya dalam bentuk aplikasi. Contoh kita nanti web. Nah, maka di proses deploy dari model-model machine learning ya atau data mining itu nanti dikenal ada namanya kontainer ya. Nah, di mana kontainer itu diletakkan di apa? Dibantu pengaturannya melalui sebuah Docker. Sebenarnya ada dua pendekatan ya karena model data mining itu punya banyak parameter. Kalau kita punya dua model, biasanya bisa jadi library-library yang digunakan itu berbeda. Mungkin versi-versinya mungkin berbeda. Gitu. Nah, itu harus kita letakkan dalam satu tempat yang terpisah. Nah, tempatnya itu bisa dalam bentuk kontainer, bisa dalam bentuk virtual machine VM ya.
Kalau VM itu ini dipisahkan dari sisi sampai ke hardware ya, itu yang agak lebih lebih mahal gitu ya apanya secara proses pembuatan VM ini kan membutuhkan satu mesin ya. Tapi kalau kontainer ini berada di dalam satu sistem operasi yang sama, tapi kita bisa bagi-bagi dalam beberapa aplikasi dengan eh, parameter ya, namanya environment yang berbeda, itu namanya container. Nah, begitulah strategi cara mendeploy nanti ya. Nanti di perhatian nanti kita lihat. Oke, nah, pakai apa itu toolnya? Nah, toolnya itu macam-macam ya. Kalau yang mau kita cobakan ini ada Flash ya. Flash itu nanti kalau kita mau upload, sampai kita upload ke public itu bisa di server Heroku ya. Heroku mungkin masih ada yang free-nya juga ya. Atau pakai Streamlit ya. Yang mau kita cobakan pada hari ini Streamlit dulu ya. Yang paling mudah. Lebih mudah kalau menurut saya membangun atau mendeploy apa mendeploy aplikasi-aplikasi Python ini pakai Streamlit itu saat ini termasuk cara yang termudah lah dan hasilnya bagus. Pakai Flash juga ini lebih custom ya, lebih fleksibel dan kita bisa membuat hal yang lebih powerful sebenarnya kalau pakai Flash ya. Tapi lebih lebih sedikit lebih berat gitu ya, lebih lebih susah gitu membuatnya. Tapi kalau pakai Streamlit ini nanti lebih mudah. Nah, hari ini kita akan coba pakai Streamlit nanti. Tadi itu yang Anda dengarkan itu, tadi adalah tutorial bagaimana machine learning yang sudah kita hasilkan lewat Python ya, lewat Jupyter itu bisa jadi aplikasi gitu itu tadi ya. Yang Anda dengarkan pertama tadi ya. Ini nanti tahap-tahap deploy yang kita lakukan di Streamlit nanti ya. Nah, Streamlit-nya harus kita install. Karena Streamlit ini sebenarnya library ya, library di Python. Maka kita install dengan perintah seperti halnya kita biasanya menginstal atau menambah library Python ya, dengan pip install Streamlit. Ya nanti ini langkah-langkahnya kita lakukan sampai kita bisa mau kita letakkan di web hosting, mau kita letakkan bisa juga ke Streamlit Cloud ya. Bahkan kita bisa juga hasil aplikasi Streamlit ini kita letakkan ke server Heroku juga bisa juga. Jadi server Heroku ini dia karena mendukung Python, banyak orang mau upload memang ke sini ya. Dulu yang free-nya kita dapat 500 mega ya. Terakhir saya belum cek lagi berapa yang free-nya. Oke ya, kita jadi mau cobakan pakai Streamlit ini. Yang lain ini ada banyak. Udah saya ini kan ya, Anda bisa baca gitu ya. Nah, saya udah kumpulin gitu ya. Ada cheat sheet, nah ini cheat sheet Flash. Ada cheat sheet, nah ini cheat sheet untuk apa ini untuk yang Streamlit yang akan kita cobakan pada hari ini. Oke, kita akan mulai mencobakannya kembali. Kita ke sini tadi. Nah, ini sekarang yang terlihat apa ini? Halo? Streamlit, Pak. Ya, PDF yang ya Streamlit. tutornya ya sekarang ya. Tutornya. Oke, kita mau cobakan ya. Nah, pertama, jadi cara mencobanya, kita buka dulu yang Jupiternya dulu ya. Kita ini ya kita coba ya. Jadi pertama saya ke Anaconda dulu. Nih, mana mouse-nya nih? Hilang mouse saya. Nggak kelihatan mouse. Oh, ini. Ya, oke ya, saya masuk ke promnya Anaconda karena saya mau masuk ke Jupiter dulu ya. Jadi yang pertama kita cek dulu aplikasi model yang mau kita buat. Kan biasa kita pakai Jupiter ya. Nah, pastikan berada di folder kita. Nah, ini Jupiternya. Kurang besar, dibesarkan di mana ya? Di sini. Large, oh itu ini front. Nah, ini 28. Ya, sudah agak besar ya. Masuk dulu ke ini ke FAT kita ya. FAT saya biasanya di sini ya. Si proyek Python. Di situ. Nah, ini. Ya, di sini saya meletakkan program-program Python saya. Nah, dari sini saya coba buka apa ya? Karena saya mau buka Jupyter, saya buka Jupyter ya. Tapi coba saya lihat dulu. Ini, saya udah punya folder Streamlit ya. Ya, saya mau masuk ke Streamlit aja langsung ya. str
Nah, Streamlit. Nah, ini kan folder Streamlit saya. Jadi saya udah punya, saya buatkan tadi folder Streamlit untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang Python yang nanti tujuannya mau di deploy ke Streamlit. Oke, dari sini saya buka Jupyter ya. Jupyter Notebook atau pakai Jupyter Lab juga enak juga ya. Karena kita nanti mengetikkan program Python nanti. Nah, pakai Jupyter juga kita bisa ya, program Python. Kan biasanya kita jadinya IPYNB ya. Kalau nanti kita untuk Streamlit ini kita filenya benar-benar file Python ya. File Python itu extendnya kan bukan IPYNB, tapi titik .py. Ya, titik .py. Jadi, kalau saya masuk ke ini ya, ini yang sudah apa ya, ini saya punya modeler. Nah, ini kalau saya dir, nah ini kalau titik .py, ini program Python. Tapi kalau IPYNB ini Jupyter, tapi di dalam Jupyter itu programnya Python, tapi dalam bentuk format Jupyter ya. Jadi yang program-program yang di-deploy biasanya dia ini yang berbentuk memang Python ya, titik .py nanti. Begitu ya. Ini saya keluar, saya turun dulu. Saya buka Jupyter Notebook. Saya enter ya. Oke, kita tunggu Jupyter. Wah, ini dia ciri khas Jupyter ya. Ini supaya nggak kelihatan yang lain. Nah, seperti ini ya. Ini saya punya model ini ya. Nah, space. Waduh, itu. Saya punya, nah ini di model. Saya tadi udah siapkan lain nih. Mylon Project B. Nah, ini sebuah percobaan pakai Jupyter menggunakan data bank ya, data di bank nasabahnya yang minjam uang. Nah, namanya Loans Project ya. Jadi project ini tujuannya mau membuat aplikasi yang bisa memprediksi apakah nasabah yang mau meminjam uang ini layak nggak dikasih pinjaman atau enggak gitu. Kenapa enggak? Oh, mungkin karena data histori dari orang yang seperti ini karakternya ini bisa utangnya bisa nunggak ini. Nah, gitu. Atau yang diterima kenapa diterima? Oh, karena ini dari histori data orang yang seperti ini nih, kemungkinan besar lancar ini pembayarannya. Nah, kita bisa buat aplikasi seperti itu, tapi kita nggak merancang algoritmanya kan kalau di data mining kan. Pakai apa? Pakai data nanti. Pakai data ya. Pakai apa? Pakai ini saya ini dulu ya. Pakai berbasis data kan, bukan berbasis algoritma. Oke, jadi di program ini ya pakai Pandas, Matplotlib ya. Ini pakai scikit-learn ya. Ini saya jalankan dulu. Nah, yang penting datanya dulu ini. Jadi saya dapatkan aplikasinya dari apa ya, dari Kaggle atau dari mana gitu ya, ini aplikasinya nanti bisa Anda cari, cuma ininya nggak ada ya. Ini tadi kita apa, kita buatkan dalam bentuk file ini apa, file nanti ada namanya pickle. Oke. Pertama ini dijalankan dulu. Nah, nanti datasetnya ini trend loan CSP ya. Nah, ini kalau datanya kalau dilihat kan begini aja ya. Ini saya run di bawah ini gitu ya. Ini setelah saya read CSP trend loan CSP ini kan dia kita ngambil data CSP ya. Ini kalau data saja saya ketik, saya run itu dia akan perlihatkan ya. Datanya seperti ini. Inilah data orang-orang nasabah di bank yang sebelumnya minjam ya. Nah, ini dari data ini yang mau dilihat itu ini statusnya. Ini ya berarti dia waktu itu diberi pinjaman. Ini tidak, orang ini tidak diberi pinjaman. Ini ya, ini ya, ini ya gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang apakah waktu dia diberi pinjaman itu statusnya dia orangnya oke, oke berarti dia lancar gitu pembayarannya atau tidak gitu. Tidak berarti dia mungkin di dalam mengangsur hutangnya ya, loan itu katanya berhutang ya, ngasih hutang gitu ya. Hutangnya tidak lancar dia membayarnya gitu. Nah, ini data. Nah, data ini dianalisa. Kan gitu di data mining yang dianalisa. Mau dianalisa supaya bisa jadi model untuk digunakan memprediksi orang lain. Jadi yang karena ini outputnya
ya atau tidak. Nah, ya atau tidak ini dipengaruhi oleh area propertinya, oleh sejarah ya, kredit historinya ya selama dia melakukan kredit ya. Ini jumlah hutangannya ya, Lotmon ya, apa ya, Lotmon Tem ya, ini Lotmonnya atau mungkin co-application com. Jadi ini adalah parameter-parameter yang mempengaruhi apakah seseorang itu di dalam ketika bank mengasih hutang itu termasuk lancar atau tidak pembayarannya. Nah, kalau ini ada datanya kan jadi bisa dipelajari. Kalau setelah kita lihat, oh ada kaitan sama jenis kelamin, dia udah kawin atau belum, ya merit ya. Dependen, orangnya dependen atau tidak, pendidikannya gimana, apakah graduate atau apa gitu ya, apakah dia pekerja pekerja sendiri atau jadi karyawan ya, self employed ya, applicant applicant income-nya atau employment dan sebagainya gitu ya. Nah, ini datanya ini kalau kita lihat ya, datanya kan ini kan head untuk melihat sebagian ya. Ini kalau kita lihat jumlah itemnya itu ada 13 ya, atributnya ada 13. Dari 13 itu satu diantaranya ini label ya, ini namanya label kan kalau diklasifikasi ya. Jumlah datanya ada 614. Nah, ini mau digunakan. Nah, tentu kita lakukan dulu data ini, kita sudah menggunakan, kita sudah masuk di sini di tahap data understanding ini ya. Nah, jadi kita yang melihat begini itu, ini tahapan data understanding. Nah, ini kita melihat summarizing data setnya gimana, strukturnya gimana, kemudian statistik dasarnya. Nah, ini kita melihat statistik dasarnya. Kita melihat ini struktur datanya ya, dengan info. Ini jadi prosesnya ini namanya data understanding ya, tahap yang kedua ya. Ini yang statistik dasar tadi ya. Kita bisa melihat rata-rata data yang datanya berbentuk angka ya, standar deviasinya, nilai minimum, nilai terendahnya, nilai kuartilnya ya, kuartil 5% berapa banyak, 50% berapa banyak, 30%. Kemudian max ini data data yang paling banyaknya gitu. Nah, ini kan data statistik dasar ya. Karena di dalam data analis ini kan biasa kita lihat-lihat itu ya. Kemudian kita mau cek data yang berbentuk kategori. Nah, kan ini seperti ini ya. Jadi kalau kita mau melihat data data itu kan ada yang berbentuk, ada discrete, ada continue kan begitu ya. Kalau continue datanya, ciri khasnya datanya ada komanya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini berarti applicant income, ini berarti ini datanya continue. Nah, nanti ada beberapa data yang sifatnya eh, apa diskrit ya, kayak jenis kelamin itu kan diskrit ya, karena laki-laki sama perempuan gitu, atau sudah kawin atau belum. Nah, ini dia gender, merit, dependent gitu. Nah, ini kalau kita cek, nah ini dia yang berbentuk kategori itu adalah gender, merit, dependent. Nah, gitu. Nah, kemudian yang datanya yang nol. Nah, ternyata di sini banyak datanya yang nol gitu ya. Karena kan ini asumsinya datanya diambil dari database, pasti ambil banyak datanya nol. Ini harus dibersihkan. Nah, di sini ada proses pembersihannya, di sini sudah masuk ke data preparation. Ini ya, fill NA ya, di data yang kosong diisi gitu ya. Data yang kosong mau diisi dengan apa? Kalau di sini diisi dengan mod ya. Mod itu berarti diisi dengan data yang nilainya paling banyak. Nah, itu cara mengatasinya ya, kalau data-data yang kosong. Kalau di sini kelihatan ya data yang kosong. Lainnya seperti not bukan ya, data yang kosong di sini not graduate. Kalau dari sini nggak kelihatan ya. Tapi data yang kosong kalau dari sini dia cukup banyak ya, sini dari not. Jadi datanya tidak tidak apa tidak karena kan datanya sebenarnya kan 614. Tapi sih di sini ada yang 601, berarti 13 di sini datanya kosong. Gendernya kosong gitu. Nah, kalau kosong mau diapakan? Nah, salah satu caranya daripada datanya kita hapus 13 data ya kan lumayan ya, dari 600 13 kita ingin gunakan. Kita ambil aja jenis klaim yang paling banyak berapa. Nah, kita masukkan datanya. Yang jenis klaimnya kosong sebagai itu jenis klaimnya. Ya begitu salah satu caranya ya. Walaupun itu bukan satu-satunya cara ya. Kalau ada nama di sini kita bisa terka ya. Kalau jenis kelaminnya kosong di sini ada namanya, mungkin kita bisa
Terka, oh kalau namanya si Ahmad ini laki-laki, kalau namanya si Butet ini berarti perempuan, gitu kan bisa. Tapi kalau nggak ada, kita terpaksa menggunakan teknik statistik ya. Misalnya pakai mode, contohnya di sini. Nah, ini pakai mode deh, pakai mode-nya ini dijalankan, sehingga ya termasuk nanti yang data continue juga ini. Sehingga waktu kita cek, nah ini udah nggak ada lagi data yang kosong. Semua datanya sudah berisi gitu dengan perintah sini tadi ya. Cepat begitu ya kalau di Python. Kemudian yang data kategori itu kan datanya di sini kalau kita lihat yang data kategori kan masih dalam bentuk teks ya. Itu kan tidak bisa diolah oleh beberapa algoritma data mining ya. Misalnya graduate dengan non graduate, male dengan female, yes dengan no. Ini kan harus kita jadikan angka. Nah, caranya itu masih dalam tahapan data preparation, itulah data preparation ini. Ini contohnya ya ini. Yang yes merit sama yang no ini ya kita jadikan ada yang jadi 01 gitu ya. Nah, ini dilakukan, ini juga dilakukan. Kemudian load status yang yes sama no, yang yes jadi 1, yang no jadi 0 gitu, jadi angka deh. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang ini datanya, nah ini datanya sudah angka semua ini. Sudah angka ya. Kemudian dan sudah dilakukan preparation ya. Yang jenis kelamin jadi seperti ini dia jenis kelamin. Male ya, kalau male 1 berarti dia jenis kelaminnya laki-laki. Kalau ada teknik-teknik tertentu di dalam data preparation di mana data itu diolah agar eh, algoritma pemodelan nanti bisa menggunakannya jadi bisa lebih cepat gitu ya, prosesnya bahkan bisa jadi hasil pemodelan itu bisa jadi lebih bagus ya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa ini loan karena tadi ada 2 loan status ini ada yang dihapus. Nah, ini masih dalam data preparation. Barulah kita lakukan training ini. Jadi kalau di dalam menggunakan Python training itu sederhana aja, begini aja ya. Ini ngambil memisahkan dulu ya data training sama data set gitu ya. Berarti ini diambil 15% ya. Berarti data data trainingnya 85%, data tesnya ini 15% ya ini kan 15%. Barulah kita lihat ini gimana datanya setelah dipisah. Oh, jadi seperti ini. Ini datanya udah bagus ini. Udah bersih datanya. Kita lihat. Oke, seperti ini udah berbentuk angka semua ya. Walaupun ini ada yang datanya berbentuk continue, ada berbentuk discrete ya. Kalau ini karena datanya berbentuk discrete jadi 0 dan 1. Data biner itu. Oke, nah sekarang kita bangun modelnya. Nah, di sini langsung aja pakai random forest ya. Kalau minggu lalu kan ada banyak algoritma-algoritma klasifikasi yang bisa kita uji dulu. Kalau ini karena kita eh, dalam rangka deploy langsung kita pilih pakai random process. Ini perintahnya adalah ini membuat modelnya dulu ya dengan beberapa parameter ya. Kita isikan gitu ya, supaya bisa dihasilkan nanti akurasi yang lebih baik. Ini ada settingan parameternya kalau di random forest ya. Kemudian ini proses training ini di sini fit ya. Ini adalah proses training dilakukan. Ini melakukan prediksi dan ini menghitung akurasi. Nah, nanti jadi dengan yang 4 baris inilah pekerjaan pemodelan. Pekerjaan pemodelan. Nah, kita lihat ini hasilnya berapa akurasi. Akurasinya ini kita jalankan 87% ini, 0,87 ya, udah lumayan ya. Kita anggap ini sudah oke lah, kita mau buat modelnya. Nah, kalau kita kan cuma sampai di sini kan, kita. Jadi kalau pakai Jupyter itu sampai di sini aja. Tapi nanti aplikasi yang sudah kita coba-coba pakai Jupyter ini gunanya untuk apa? Kan gitu ya. Mau kita jadikan sesuatu yang bermanfaat untuk user kan. Itulah yang namanya deploy tadi. Itulah yang tadi kita bahas di sini tadi ya, deploy. Jadi nggak cukup hanya sampai eh, tidak cukup mana tadi ya. Nah, ini tadi kita mau melakukan deploy, mau kita jadikan aplikasi web ya. Aplikasi kita yang tadi itu ya. Nah, dia tadi. Nah, ini. Oke, nah, untuk mendeploy,
Maka yang pertama modelnya ini harus kita simpan. Bagaimana cara menyimpan model? Ini kalau yang lewat Jupyter ya. Nah, ada dua apa ya? Ada beberapa gitu ya, tapi yang paling terkenal itu dua ya. Dan yang paling umum, yang lebih banyak orang pakai itu pakai Pickle. Nama nama itunya Pickle. Jadi Pickle itu dia bisa menyimpan parameter-parameter model kita. Jadi nanti hanya eh, hasil simpanan pickle ya, hasil simpanan model kita itu aja yang kita gunakan saat deploy. Ini nggak kita gunakan lagi nanti. Ini, ini dianggap ini waktu kita mau melakukan testing atau kita di dalam apanya meramunya gitu ya. Ya. Kalau udah jadi caranya supaya kita simpan dengan pickle, kemudian nah ini kita kasih namanya nanti namanya random forest sap gitu ya. Nah, ini proses untuk menyimpannya. Ya, jadi nanti namanya random forest sap. Ini kita jalankan aja. Nah, ini kalau udah jalan, oh ini ada errornya karena pickle-nya belum diimport tadi. Ini pickle-nya harus saya run dulu. Baru ini saya jalankan yang bawah. Nah, ini kalau udah nggak ada error, kita cek apakah random forest sudah ada nggak. Kita masuk ke folder kita di sini. Random forest sap. Ini tidak mesti sap ya. Ini extensionnya boleh kita kasih apa aja ya. Random forest sap sudah ada nggak? Ada yang lihat? Ah, ini ya. Lihat berapa besarnya? Ayo, siapa yang tahu? Yang udah lihat ini yang nyimak. Random forest sap ini berapa kilo atau berapa mega? 2.7 Pak. Iya, 2,7 mega cuma. Nah, ini mau kita jadikan, jadi yang kita ambil cuma itu doang gitu, yang random forest itu aja nanti. Random forest itu aja. Nah, ini contoh programnya di Streamlit ini ya. Yang ini dasar-dasar belajar Streamlit-nya nanti ya. Yang sudah bahan dasar, tapi yang langsung jadi modelnya itu yang terakhir ya. Yang ini dari sini. Nah, ini dia programnya ini. Program untuk jadi menggunakan file yang kita simpan tadi, namanya apa tadi, random forest sap atau boleh dikasih nama yang lain ya. Nanti di load di sini, kita lihat nanti dia di load. Nah, ini dia, bukan ini. Random forest-nya di load di mana dia? Nanti dia ada perintah vehicle, ya vehicle. Kalau tadi vehicle dump, yang enaknya lihatnya dari sini ya. Nah, jadi di sini programnya sudah yang, nah ini dia ini kalau kita mau buka yang Pythonnya kita double klik aja. Nah ini dia, ini program lengkapnya ini seperti ini. Sebenarnya sederhana ya. Penjelasan setiap ini apa, ini kan ngambil-ngambil library ya. Ini apa, ini apa, ini untuk menghasilkan menu tadi ya, menu di kanan ya. Kemudian ini apa, ini kalau dipilih navigasi home. Jika home, muncullah ini gitu. Nah, ini apa? Ini memprediksi. Nah, memprediksi pakai file apa? Kalau kita lihat di sini, digunakan file random. Ini dia, random forest sap. Ini cuma file ini aja. Nggak dipakai yang lain gitu ya. Jadi, ini yang terjadi saat diklik home nanti apa tampilannya nanti codingnya ini ya. Nah, ini kenapa ST title, ST image nanti itu adalah percobaan-percobaan dasar-dasar menggunakan Streamlit nanti. Nah, kalau nanti kita mau memprediksi, nanti ada tombol prediksi, kita klik. Nah, ini yang dilakukan ini. Nah, ini dasar setiap perintah ini nanti ada di sinilah gitu ya. Untuk coba satu-satunya ya. Jadi, kalau sempat kita cobakan juga. Ini, oke, jadi file ini sebenarnya cuma ada beberapa bagian ya. Ini manggil library-nya, ini membuat menunya ya, karena kebetulan di program ini menunya dua aja ya, menu home sama menu prediksi. Ya. Jadi menu home sama menu prediksi. Jadi, kalau menu home yang dipilih yang terjadi ini. Kalau menu prediksi yang dipilih yang terjadi ini. Nah, jadi yang banyak yang menu prediksi ya. Di menu prediksi lah nanti digunakan model yang kita bangun tadi namanya random forest sap gitu.
Oke, nama filenya tadi ini apa? Nama file ini namanya apa? Namanya apa? Nama file ini sekarang namanya apa? Ada yang lihat? Apa nama filenya? Halo? Nah, ML1 Streamlit iya, main PY Mas. namanya ya ML1 Streamlit garis main itu saya kasih namanya agak panjang tadi ya. ML itu machine learning ya. Machine learning 1 karena nanti ada 2 ya. Kemudian programnya Streamlit itu program main itu nama aja ya. Namanya boleh apa aja lah. Yang penting titik PY. Nah, ini gimana caranya? Iya, Kalau amat udah ya. jadi ini gimana cara menjalankannya? Nah, lihat. Cara menjalankannya kita masuk ke folder. Tapi tentu pertama nanti saya ke ini dulu ya, ke From Anaconda dulu. Ya, ini jadi kecil lagi ya. Tadi udah digedein ya. Saya besarin dulu fontnya berapa ya? 36 aja ya. Agak besar. Ini. Pertama saya harus masuk ke folder itu tadi. Foldernya apa tadi? Folder saya ya. Nah, sini kemudian saya tadi punya folder panjang juga folder saya. Ini model ya. Nama filenya ini. Nah, jadi kalau kita mau mencobakan Streamlit, kita harus install dulu seperti di sini tadi ya. Kita harus install dulu Streamlit-nya. Ini dia. Dari awal nanti Anda harus ikut dari awal ya supaya paham ya. Cara installnya gimana? Cara installnya gini aja ya. Pip install Streamlit. Gitu doang. Ini kalau kita lakukan ya, ini karena punya saya udah ada, nanti pasti dia bilang udah ada gitu ya. Pip install Streamlit. Nah, gitu aja di enter. Nah, lihat dia install nanti itu. Ya, kalau kita menggunakan perintah pip, tentu aja butuh koneksi internet ya. Nah, ini pesannya katanya already satisfied ya, sudah ada ya. Jadi kalau belum ada di komputer Anda, dia akan download dan diinstalkan gitu ya. Biasanya kalau ada pesan-pesan tertentu itu karena versinya ya. Sebaiknya memang kalau kita ada mau menginstal, ini kan karena saya pakai Anaconda ya, Anda update aja nanti ya. Wah, kok ada yang dia uninstall itu ya? Ya, Protobab ini punya Google ya. Oh, dia install ulang. Nah, oke gitu ya. Sukses uninstall. Oh, sukses install lagi ya. Oh, udah ada versi yang baru. Ya, gitu. Nah, kalau kita udah selesai menginstal, tanda sukses itu ya, tandanya sukses itu begini. Ikuti lagi di modul ya. Apakah kita cara mengujinya ya, menguji apakah install kita berhasil. Ketik aja Streamlit hello begini. Streamlit spasi hello. Nah, ini. Streamlit spasi hello gitu. Hello. Ini di enter ya. Di enter. Ya. Nah, kalau sukses akan muncul pesan seperti yang ini. Seperti ini dia muncul. Itu artinya Streamlit udah ada di dalam komputer kita. Kelihatan ini tampilannya dalam bentuk web. Lihat Pak. Ya, Kelihatan Pak. ini lihat linknya ini localhost, nomor portnya nanti 8500 ke atas ya. Kalau kita buka 2 nanti, kalau kita buka pertama 01, kita buka yang kedua nanti 02 itu nomor portnya. Nah, seperti ini. Ini sekedar untuk nguji aja ya. Ini tampilan. Ini kan aplikasinya web ini. Aplikasinya web ya. Jadi apa tadi perintahnya? Streamlit. Jadi kalau udah muncul itu berarti Streamlit kita sudah oke, sudah ada gitu di dalam Python kita ya. Dan kita bisa gunakan gitu ya. Nah, kita bisa ngapain? Nah, ini kalau kita mau keluar ini tekan Ctrl C aja ya. Gitu ya. Udah keluar dia. Berarti ini sudah nggak jalan lagi tuh. Kalau saya refresh ini sudah error deh. Gitu. Nah dia harus selalu jalan ya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, jadi seperti yang ada di sini ya. Nah ini. Coba buat program sederhana. Buat program
Jadi kalau kita menggunakan Streamlit, kita ketikkan program pakai editor apa saja boleh ya. Boleh pakai VS Code, boleh pakai Jupyter juga boleh. Tapi Jupyter jangan Jupyternya, tapi jadi file Python nanti ya. Kalau pakai Jupyter Lab bisa ya. Jadi kita ketikkan, ini contohnya 2 baris ya. Nah ini saya coba ya. Nah saya nyobanya dalam hal ini pakai Python. Anda boleh ngetiknya pakai apa saja ya. Jadi kalau di Python itu dari sini ya, dari main, dari sini ya, dari home ya. Ini kalau di Jupyter Notebook itu new, kalau kita mau ngetik program ya new, nanti text file. Kalau Python, kalau Jupyter kan ini dia ya, biasanya kan kita new Python 3. Kalau ini new text file. Saya ketik text file. Nah, ini kalau dia kalau dia bilang seperti ini pesannya, ini kena Jupyter kita sudah masuk kemana-mana gitu. Di refresh aja dulu. Ini saya refresh dulu. Nah, ini oke. Baru new text file ya. Nah, text file. Nah, di sini kita ngetiknya. Kita ketik sini. Apa tadi? Import Streamlit SST ya. Nah, ikutin aja nih. Nah, ini. Import Streamlit SST. Nah, jadi kalau kita mau mencetak itu kalau PHP kan echo ya. Ini kan belajar PHP ya. Kalau Python kan print ya. Kalau Java apa ya? Java kalau mencetak apa? Print ya, print F ya. Kayak bahasa C ya. Nah, kalau di sini di mana ini di Streamlit ini mencetak itu hello world-nya itu pakai write. Tapi kita tulis ST-nya. Jadi ini contohnya ya. Ini apa? Ini ST, kenapa ST? Karena ini S-nya saya buat kan ST ya. Perintahnya write. Ini dalam kurung, nah, hello dunia. Nah, gitu. Hello Nah, gitu. Ini kan biasa kan contoh-contoh program begitu ya. Hello world dulu pertama ya. Nah, ini simpan aja. Karena saya ngetiknya pakai Jupyter, ini filenya saya ganti dulu namanya. Saya ganti namanya pertama.py gitu, boleh apa aja lah ya. Ini kan namanya pertama.py ya. Ini saya oke kan. Nah, ini kalau pakai Jupyter ya. Ya, kalau udah disimpan baru dia pakai warna-warni. Ini saya save. Sekarang saya masuk ke sini. Saya dir ya. Sudah ada nggak pertama PY? Sudah ada nggak? Ayo, ada yang lihat nggak? Wah, kemana saya buatnya tadi ya? Udah Pak, itu di Oh, ini ya. Ini dia ya. Ada, Pak. Ah, ini gimana cara cobanya? Cara mencobanya, lihat. Streamlit run, ketik nama itunya, nama filenya tadi apa? Pertama.py. Nah, gitu ini. Ini ikutin aja nanti ini ya. Ah, ini. Oh, kalau ini kan saya ngarahkan namanya coba Streamlit 1 PY ya. Berarti Streamlit run coba 1 Streamlit PY. Anda boleh kasih nama apa aja lah ya. Ini kan namanya udah ya. Nah, ini kan udah ya, Streamlit run pertama PY. Ini di enter. Lihat, langsung terbuka web. Kita tunggu, langsung dibukanya dalam bentuk aplikasi web. Tulisannya apa? Mencetak kata-kata hello dunia gitu. Udah jadi web ini. Ini udah aplikasi web gitu. Aplikasi web. Jadi aplikasinya berbentuk ini Python. Aplikasinya ini Python. Mana yang baru kita buat? Ini kan Python. Ini kan import Python. Tapi ketika kita jalankan dia jadi web. Nah, ketika kita jalankan kita jadi web. Nah, dengan cara itulah nanti ini Anda coba, ini tidak hanya write ya, kita bisa membuat form di PHP ya, ada teksnya, ada text box-nya, ada kalau di PHP ada apa aja kalau Anda buat untuk menginputkan data ya, ada text area gitu kan di PHP kan. Bukan di PHP ya, di HTML ya. Di HTML itu ya. Ada text area, ada input teks ya. Ada apa lagi? Kalau combo apa namanya? Kalau di HTML combo apa? Kalau combo yang pilihan ke bawah itu option ya. Ada option kan gitu ya. Nah, di sini ada juga ya. Jadi caranya kalau Anda ini ya, kalau ini karena di saya ini Word ya. Ini kalau misalkan mau ini ya ini saya ini kalau saya mau cepat ya. Tapi Anda sebaiknya nanti Anda ketik ya.
Ini bisa dari sini. Kan tadi di sini programnya apa tadi? Programnya kan ini ya. Ini saya ganti ini programnya. Jadi agak banyak ini. Jadi pakai title, ada header, ada markdown, ada subheader. Nah, nama apanya apa masih tetap pertama PY kan. Ini kalau saya simpan, saya save, saya ke sini ya. Ini saya refresh. Nah, ini this is the application. This is lihat. Dia bisa mencetak rumus gitu. Ini aplikasi web ini dalam bentuk Streamlit ya. Programnya ini tadi. Programnya ini. Ada title, jadi ada header, ada markdown, ada subheader, ada caption, ada content. Kalau yang lain saya coba lagi dari sini. Nah, ini ya, ini. Ini bisa nampilkan gambar, bisa nampilkan suara, bisa nampilkan video ya. Nah, ini coba ya. Ini coba saya jalankan yang ini. Nah, ini yang ini saya hapus. Saya paste lagi ya. Nah, ini kalau saya jalankan ini pasti error ya. Tahu nggak kenapa error? Ini saya save ya. Ini kalau saya refresh pasti error ya. Nah, ini kenapa error? Ayo. Import Streamlit-nya hilang, Pak. Benar ya. Import apa tadi ya? Import Streamlit. Apa tadi? ST gitu ya. Namanya biar aja biar tinggal refresh, namanya nggak usah kita ganti ya. Kalau saya save, nah ini baru warnanya berganti. Nah sekarang coba saya refresh. Ini kebetulan Unsada logo udah saya download, audio MP3 udah saya download, My Video MP4 juga udah saya download. Udah ada di sini ya. Udah ada di sini nih apa? Unsada logo udah ada di sini nih. Nanti Anda cari aja. Ya, ini My Video, Unsada logo mana ini? Unsada logo, ada audio gitu. Ini kalau saya refresh lihat. Kalau saya refresh, nah Streamlit bisa menghasilkan gambar, bisa menjalankan audio ya, bisa video. Itu kedengaran ya tadi audionya? Sangat terdengar jelas, Pak. Ini videonya, ini video ya. Ini. Wah, ini Unsada keren. Ya, gitulah ya. Berarti bisa apa ini, gambar, audio, apa ini, video gitu ya. Nah, ini. Kemudian bisa juga menjalankan file HTML ya. Misalkan ini ya. Ini kan HTML5 ya. Kalau HTML kan video kan pakai video gitu aja kan, source ya. Ini source-nya bisa YouTube, bisa macam-macam kan. Nah, ini kalau saya pakai gini, ini kalau saya ambil ya. Ini saya ambil aja. Tapi ini tanpa import ya. Nanti Anda yang nambahkan import. Ini yang ini tadi kan ini dikit ya. Ini saya ganti, ini importnya saya biarkan. Ini kan yang tadi ya. Tapi ini saya ngambilnya ini dari luar. Gimana kalau videonya di luar? Nah, gini. Maksudnya dari link ya. Nah, gimana kalau kita pingin ke tengah? Nah, ini pakai begini, strategi ke tengahnya gitu. Jadi macam-macam strategi ininya ya. Saya cari di chip di trik-triknya si Streamlit. Ini kalau saya refresh sama ya. Oh, ini ada yang wah, ini ayo ini melakukan ini melakukan ini. Oh ya, ini yang with call satunya kurang ya. With call satunya itu ini dia ada kurang ini. Karena yang dia bilang itu errornya adalah ininya ya, ini ya. Ini errornya itu ini kan setelah titik 2 harus ada indentation ya. Karena nggak ada dia bilang error. Gini. Jadi ini indentationnya, jangan terlalu jauh juga ya. Saya geser sini. Kan Python itu dia mengenal indentation. Oke ya, ini caranya nanti Unsada logo ini jadi ke tengah deh. Karena saya bingung juga ini. Ini kan tidak ke tengah ya. Tadi kan yang pertama kan tidak ke tengah. Nah, terus saya bingung itu kok nggak ke tengah ya. Kan kita sukanya logo itu di tengah. Ini kan tidak di tengah ya. Ini saya pakai namanya My Audio 2 ya. Mana audionya? Oh ini audionya audio aja ya.
Ini nanti ini. Saya ini dulu ya. Refresh lagi. Ini gambar, ini audio, ini video, ini dari luar. Ini dari luar ya. Ini jadi ke tengah dia. Jadi cara membuat ke tengah nanti seperti itu ya. Ini kalau Anda mau cari yang lain, cari-cari aja, banyak trik-trik kok. Ini juga saya cari-cari gitu, karena saya pikir ke tengahnya bisa kayak di HTML ya. Rupanya kalau mau ke tengah pakai trik ya. Oke ya, itu contoh-contohnya. Nanti yang ini Anda coba sendiri nanti. Ini buat radio button ini ya. Mau yang mana ya? Nah, yang inilah. Ini contohnya. Jadi mudah sekali membuat website yang bagus nanti di pakai Streamlit ini. Habis itu Python lagi kan. Berarti kalau Python kita bisa menyatukannya dengan keunggulan-keunggulan Python kan, kayak machine learning, ininya model gitu ya nanti ya. Ini ininya apa? Ini lihat ini. Ini combo, ini apa namanya? Checkbox-nya, ini tombol button. Ini ada. Ayo yang gini ini apa namanya nih? Ini apa namanya? Radio box. Buttonnya. Ini apa namanya nih? Gini milih. Ini yang tadi saya bilang apa? Kombonya ya. Kemudian ini sama ya, kayak di bawah. Ini kita bisa kalau ngisi data ini apa? Apakah Anda setuju? Ini yang bisa digeser-geser ya. Slide. Slide. Tahu ini langsung ngisi angka gitu ya. Jadi angkanya nggak perlu diketik ya. Ada juga dia type text ya. Kalau di PHP kan di HTML kan type text ya. Nah, dia punya juga type text ya ini. Ini ada bisa ngisi email. Nanti ini coba aja ya. Ini kan masih banyak ini. Ini yang type, ini time ya. Ini text area, ada dia mengupload file. Ini ngambil warna gitu. Ini masih banyak. Ini nggak usah kita coba lah. Anda coba sendiri. Karena kita mau. Nah, ini visualisasi juga dia cukup bagus visualisasinya. Ini ya. Visualisasi perlu juga satu ya. Atau ada yang saya ini visualisasi mana ya? Saya ambil aja yang visualisasi. Ini aja saya ambil ya. Jadi saya ambil aja nih. Saya nyobanya nggak ngubah-ngubah ke file baru ya, biar cepat ya. Ini saya copy. Saya di sini aja saya mainnya. Jadi filenya namanya pertama semua ya. Oke ya, ini saya simpan. Saya refresh. Ini jadi plot ya. Jadi gambar. Jadi membuat gambar cuma begini aja. Kenapa? Karena di Python membuat gambar kan mudah. Sehingga kita kalau mau menampilkan grafik-grafik, enak di web kita pakai ini. Pakai apa ini? Nanti Streamlit nanti bisa disatukan ya dengan apalagi ya yang ini ya. Map ya, map. Saya kemarin nyoba map. Map itu apa ya? Peta. Ini peta. Ini contohnya peta ya. Coba ini saya ambil ya ini. Jadi dia bisa itu. Tapi peta itu saya belum ketemu kalau Google Map ya. Tapi dia bukan Google Map ya. Ini saya hapus, saya jalankan. Nah, ini peta ini. Peta itu perintahnya stmap. Ngambil datanya dari data frame, ini long apa? Latitude sama longitudinalnya ya. Kita baca dari teorinya ya. Nah, ini kalau saya refresh ini gambar peta dia. Peta. Ini peta ini. Ya, belum ya. Ini. Ini saya cari yang latitude di Unsada ya. Cuma dia karena nggak Google Map, dia pakai Mapbox ya. Ini mana Unsada ya. Inilah, ini kan udah duren sawit ya. Ini latitude-nya di kita ya tadi ya. Ini angka-angkanya ini saya ambil yang punya Unsada. Jadi Unsada itu latitude-nya min 6,23, 106,93. Ini alamat Unsada di Google Map ini. Oke, jadi bisa Google Map dan selanjutnya gitu. Tab-nya juga bisa kita atur-atur ya ini tab-nya. Jadi ya kayak Bootstrap ya, tab-nya bagus-bagus juga ya tab-nya yang di Streamlit ini. Oke, kita langsung ke machine learning ya. Nah, ini nanti ini Anda baca aja nih machine learning seperti ini ya, cara membuat programnya tadi juga udah. Ya, jadi langsung aja ya. Jadi program machine learning yang sudah jadi itu, kan tadi program udah saya buka ya. Mana program tadi? Kan ini ya.
Ini program machine learning kita yang sudah kita coba-coba tadi ini. Sebenarnya kan ini ya. Dan kita kan sudah banyak juga mencoba-coba program data mining atau machine learning, tapi kan belum disimpan. Ini kan contohnya ini udah disimpan. Setelah akurasinya kita cek udah bagus, sudah kita oke lah ini 87%, nah gitu. Kita simpan ini pakai pickle ya, import pickle, kita kasih nama. Jadi yang kita pakai cuma ini aja. Nah, ini gimana caranya supaya bisa digunakan untuk memprediksi. Kalau data-data ini kita inputkan, bisa diprediksi apakah orang tertentu dengan data yang kita masukkan, ajuan pinjamannya itu disetujui atau enggak, kan gitu sebenarnya gunanya ya. Tapi kalau di sini kan belum kelihatan guna itu. Ini kan baru nyoba-nyoba aja di Jupyter gitu. Nah, kita bisa buat dalam bentuk web. Ini namanya apa? Ini udah ini kan namanya ML1 Streamlit Mine. Nah, oke ya. Berarti ini saya udah boleh yang ini saya tutup yang pertama-pertama ya. Saya mau pakai yang di sini tadi, ini ya, yang pertama-pertama ini ya. Ini atau mana tadi? Ini tadi ya. Ini saya Ctrl C aja ya. Jadi cara menutupnya Ctrl C ya. Ya, kadang-kadang lama juga deh. Kalau nggak mau Ctrl C gimana? Kalau nggak mau ditutup aja, buka lagi ya. Buka apa tadi? Anakon. Ingat ya, from-nya harus sama. Nah, bukan from apa namanya? Fetnya ya, fetnya harus sama. Ya. Karena kalau saya jalankan di sini, ini Streamlit run pertama titik py. Kalau saya jalankan ini mau nggak? Ini kalau saya jalankan ini? Enggak. Iya, kenapa? Karena di sini Pertama tidak ada. titik P-nya enggak ada. Ya, pertama titik py ya. Kalau saya run ini, nah dia bilang error nih, nggak ketemu saya nama filenya gitu ya. Oh, ini file does not exist. Jadi kita harus pindahkan dulu. Kadang-kadang sering lupa yang begini-begini. Proyek Python, ini nanti saya buat Streamlit. Saya sudah buat model loan. Di sini tadi ya. Ini saya Streamlit. Kemudian apa tadi? Run ya. Run namanya kan ML1 ya. Nah, ini namanya nih. ML1 Streamlit main PY. Ini yang ada di sini nih. Ini biasa jadi ini kan filenya di sini saya pisah-pisah karena untuk penjelasan ya. Ini gunanya untuk mengimport library gitu ya. Ini gunanya untuk membuat menu ya ini ya. Sampai sini aja nih membuat menu ini. Sampai sini aja ya. Maksudnya untuk menu aja ya. Atau mungkin program lengkapnya kan gini ya. Mana dia? Tadi. Dia kan gini ya. Nah, coba ini saya hapus dulu. Lihat ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, saya hapus ya. Baru sampai ini aja. Ini saya simpan ya. Saya save, saya jalankan ini. Saya jalankan, lihat. Saya jalankan. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi program yang dirancang ini ini navigasinya ada dua. Ada home, ada jadi nanti kalau home nanti di sini ini apa namanya nih kita ya, body-nya apa nih namanya, kalau di kita itu kontennya ya, ini navigatornya ya, sidebar-nya ya. Ini menunya dibuatkan dalam bentuk apa namanya nih, apa tadi namanya, combo ya, bisa juga nggak dalam combo lah, ini contohnya combo ini. Jadi nanti gini, kalau home nanti di sini tampil apa, kalau prediction di sini tampil apa gitu. Nah, kebetulan programnya ini kalau saya paste ya, program tadi begitu ya, ini saya paste lagi. Jadi kalau dia diklik home, yang terjadi ini nih, yang terjadi ini. Kalau yang prediksi yang terjadi ini semuanya ke bawah. Coba yang prediksi ini saya hapus dulu ya, supaya kita tahu, supaya prosesnya kayak gini ya. Nah, ini kalau saya simpan ya. Nah, ini saya refresh dulu ya. Saya refresh. Nah, ini program. Nah, lihat ini. Ini karena home yang tampil ini. Lihat ini kayak program loan prediction. Ini datasetnya. Ini
Ini karena di sini ada program menampilkan data ya, mana dia? Ini dataset, ini pakai head ya. Pakai head makanya cuma yang tampil cuma 4 ya. Kalau nggak pakai head ini panjang ini ke bawah ini. Jadi dataset itu bisa tampil di web kita langsung kan. Nggak perlu pakai table ya. Otomatis ini. Grafik juga ini kita cukup dengan perintah grafiknya itu kan perintahnya ini ya. Varchar diambil aplikan apa ya? Diambil 2 aja ya. Ini dengan ini gitu ya. Berarti kan kalau yang diambilnya aplikan ini ya, ini sama yang lain gitu. Boleh kita tukar-tukar nanti grafiknya juga kalau mau ditambah tambah aja di sini. Ini bagian home-nya contohnya gitu ya, bagian home-nya tadi ya. Nah, kalau yang prediction yang gunanya untuk memprediksi ini kan masih kosong. Karena kan tadi saya hapus ya. Nah, sekarang kalau saya munculkan lagi, ini dia agak banyak dia ya, karena dia yang paling mau digunakan ya ini. Nah, else, ini kalau else if kan kalau di pattern ini, else if aplikasi mode prediction, maka yang terjadi ini. Nah, ini ada penjelasannya di sini, nanti Anda bacalah nanti di sini ya. Ini kalimatnya cukup banyak ya. Nah, sekarang saya simpan ya. Ini saya simpan sekarang. Saya simpan, saya harus di-refresh ya. Karena kalau nggak di-refresh ini prediction-nya belum ada kan. Saya refresh. Nah, oke, ini yang masih di home tadi ya. Yang home tampilannya masih sama. Nah, sekarang ini kalau saya pilih prediction, nah lihat. Nah, ini dia. Saya bisa memprediksi. Application home-nya saya kasih berapa, ini saya pakai yang geser ya. Nanti ini sekedar mencobakan aja ya. Ini inputnya saya buat 17.000. Ini co-application income-nya, datanya mau berapa gitu ya. Ini jumlahnya berapa. Ini yang pakai combo. Jadi angka bisa juga pakai combo ya. Ini saya pilih 60. Kredit historinya oke atau tidak. Ini 1 ya. Historinya oke, gendernya perempuan. Merit atau no. Terserah lah ini saya pilih no. Ini dia pekerja sendiri atau ini saya jawab kerja sendiri no lah ya. Supaya dia jawabnya yes nanti ya. Ini apakah dia orangnya dependen, ini 1. Pendidikannya graduate atau apa? Graduate. Tinggalnya di era mana? Di pedesaan atau di setengah desa gitu ya. Saya buat di urban gitu. Nah udah. Ini setelah datanya kita isi, saya prediksi. Lihat, diprediksi dia tahu jawabannya. Apa katanya? Kita tunggu. Nah, congratulations, you will get loan from bank ya. Ini cuma animasi aja ya. Ini cuma animasi. Oh, ajuan pinjaman Anda disetujui. Gitu. Ini kan cuma milih aja ya. Oh, ini ada gambar gitu. Ada gambar. Coba yang tidak disetujui. Kalau tidak disetujui, ini rendah-rendahin aja ya. Ini rendahin, ini rendahin gitu ya. Apalagi ya, dependennya 0, graduate-nya 0, graduate. Ini pasti nggak disetujui nih. Ya, saya klik. According to our calculation, your will not, tidak disetujui. Ini actionnya aja gambarnya gitu. Artinya apa? Artinya user kita sekarang dia bisa berdasarkan data yang dia inputkan, maka dia bisa tahu memprediksi ya, memprediksi gitu. Kalau di Jupiter tadi kan hanya sampai di sini gitu. Nah, itulah namanya mendeploy ya. Nah, ini deploy-nya ini masih di komputer saya aja. Webnya masih di komputer saya. Tentu harus kita upload ke salah satu server. Nah, servernya bisa Heroku, bisa ke Streamlit sendiri. Nah, di sini udah ada ini caranya, nanti Anda ikutin. Yang di sini caranya pakai Streamlit ya. Nah, ini caranya pakai Streamlit. Jadi bisa ke web gitu, bisa dibuka ke website ya. Nah, ini. Nah, ini nanti cara-caranya Anda ikutin. Contohnya yang sudah di ini contohnya ya, yang sudah jadi. Ini. Nah, jadi nanti kalau di Streamlit kayak begini dia jadi. Ini kan sama ya. Tapi lihat ini. Ini linknya nggak localhost lagi. Tapi udah letaknya di server luar ya. Ini sama kayak tadi ya. Ini loan kalau prediksi gitu. Gitu nanti. Ini sama kayak tadi. Cuma sudah diletakkan di
server, bisa di hosting, mau Anda punya cloud, mau di yang mendukung itu yang Python itu yang saya tahu Streamlit sama Heroku ya. Nah, itu masalah bagaimana cara menguploadnya nanti kita lebih bahas lagi minggu depan ya. Tapi begitulah bahwa aplikasi itu harus di-deploy ya, karena sebuah percobaan. Nah, ini kayak kita masih lakukan percobaan data mining atau machine learning yang kita lakukan itu harus bisa digunakan oleh user kita. Nah, contohnya aplikasi yang saat ini paling banyak digunakan adalah berbasis web. Oke, selamat mencobakan nanti di komputer Anda, dan percobaan itu Anda lakukan, Anda kumpulkan ya hasilnya, dan saya minta nanti linknya Anda mau upload ke Heroku atau ke Streamlit, linknya juga termasuk Anda kumpulkan nanti link hasil percobaan Anda itu dengan percobaan kecil-kecilnya juga nanti dikumpulkan.